Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Kerjasama bilateral dengan negara-negara di kawasan Eropa. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara untuk mencapai tujuan bersama dan saling menguntungkan. Kerjasama bilateral dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Kerjasama bilateral dilakukan untuk memenuhi kepentingan dua negara. Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan 3 negara, yaitu Inggris, Jerman, Belanda. Letak astronomis Inggris yaitu 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Sedangkan Britania Raya 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Sehingga Inggris memiliki iklim laut sedang seperti curah hujan merata sepanjang tahun, cuaca relatif lembab dan seringkali berubah-ubah, suhu tidak pernah benar-benar panas di musim panas. Luas wilayah negara Inggris sebesar 130.279 km persegi, sedangkan luas wilayah Britania Raya sebesar 243.610 km persegi, meliputi wilayah Inggris, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Populasi negara Inggris Raya tahun 2018 sebanyak 55,98 juta jiwa. Penduduk Inggris terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangsa Celt dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman dari Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Perkembangan perekonomian Inggris dimulai sejak revolusi industri, terutama pada sektor industri, pertambangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor industri di Inggris didominasi oleh manufaktur, kedirgantaraan, energi, kimia, telekomunikasi, dan elektronik. Inggris juga memiliki industri jasa yang meliputi retail, perhotelan, dan keuangan. Lalu sektor pertambangan. Produksi pertambangan di Inggris Raya menurun 4% pada September 2024 dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Produksi pertambangan di Inggris rata-rata minus 1,26% dari tahun 1950 hingga 2024. Dan sektor pertanian. Sektor pertanian di Inggris merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di negara tersebut. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan seperti perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Inggris ada 3, yaitu kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, dan kerjasama bidang politik. Dalam bidang ekonomi, kerjasama yang dilakukan antara lain diluncurkan kembali kelompok kerja bersama tentang ekonomi kreatif, meningkatkan kerjasama ekonomi termasuk melalui dialog ekonomi tingkat kerja reguler, melakukan investasi asing antar negara Inggris dengan industri-industri yang ada di Indonesia, serta partisipasi Inggris dalam Forum Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2019. Selain itu, dilakukan perjanjian nota kesepahaman dan dibentuknya Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic and Trade Committee. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerja sama membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, serta menjaga keberlangsungan perdagangan kayu yang diatur dalam skema Forest Law, Environment, Governance, dan Trade. Begitu Inggris meninggalkan Uni Eropa. Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam Media Freedoms Conference yang diselenggarakan Inggris pada bulan Juli 2019.
komitmen bersama terkait isu repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar secara aman, sukarela dan bermartabat, serta pengakuan bersama atas peran penting ASEAN dalam isu tersebut. Lalu kerjasama dalam bidang politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Inggris bekerja sama untuk menanggulangi terorisme dan kekerasan berbasis ekstremisme. Letak astronomis Jerman yaitu 47 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur timur sampai dengan 15 derajat bujur timur, sehingga Jerman beriklim musim semi, musim panas, dan musim gugur, dan yang terakhir musim dingin. Luas wilayah negara Jerman sebesar 357.041 km persegi. Secara fisiografis, wilayah Jerman dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan Alpen. Jumlah penduduk sebanyak 83,13 juta jiwa pada tahun 2021. Perubahan demografi dengan konsekuensi serius pada perkembangan ekonomi dan jaminan sosial dikurangi oleh imigrasi. Sedikit lebih dari 22% orang yang hidup di Jerman, 18,6 juta memiliki riwayat pasca migrasi. Jerman memiliki iklim sedang. Di bulan Juli, suhu maksimum rata-rata berada pada 21,8 derajat Celcius dan minimumnya pada 12,3 derajat Celcius. Di bulan Januari, suhu maksimum rata-rata 2,1 derajat dan minimum sekitar minus 2,8 derajat Celcius. Suhu tertinggi tercatat pada dilakukannya perekaman data cuaca terjadi pada tanggal 5 Juli 2015, yaitu 40,3 derajat Celcius di Kitzingen am Main. Hasil tambang yang penting adalah batu bara, besi, minyak bumi, mangan, dan timah hitam. Daerah pertambangan batu bara adalah Ruhr, Sungai Saar, dan daerah Aachen, sedangkan timah hitam di pegunungan Harz dan Eifel. Perindustrian ditunjang oleh sektor pertambangan terutama batu bara dan minyak bumi sebagai bahan energi sehingga mampu menyumbang 98% dari pendapatan negara. Beberapa kota besar sebagai pusat perindustrian yaitu KRUP Family atau lebih dikenal sebagai Friedrich KRUP AG, Friedrich KRUP AG, Hoist KRUP sebagai pusat utama keluarga yang meliputi industri mobil, lokomotif, dan mesin-mesin. Essen, pusat industri mesin-mesin adalah pertanian, Solingen, pusat industri pisau dan gunting, Wuppertal, pusat industri tekstil, Hannover, pabrik gula dan dari bahan bit, Chemist, pusat industri tekstil dan logam, Leipzig, pusat industri alat optik, serta Berlin Timur, pusat industri kimia, konveksi, dan barang-barang elektronik. 14% penduduk yang tinggal di pedesaan, tetapi luas lahan pertanian, peternakan, dan kehutanan meliputi 85% dari luas wilayah negara tersebut. Daerah pertanian meliputi dataran rendah lembah Sungai Rhein dan wilayah dataran tinggi yang ditanami anggur dan hop. Yang menjadi bahan baku bir pertanian Bavaria menggunakan teknologi Horst, itu penanaman tanpa menggunakan alat bajak, cara tanam menggunakan mesin penabur benih yang ramah lingkungan, dan pengolahan tanpa mengorosi lapisan tanah humus. Permasalahan di Jerman saat ini lebih pada tingkat kelahiran yang rendah, semakin banyaknya imigran yang masuk ke Jerman, serta masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan pencemaran, khususnya mikroplastik. Penduduk Jerman memiliki posisi yang cukup unik di negara-negara Eropa karena pertumbuhan penduduknya menunjukkan angka negatif. Jumlah kematian telah melebihi jumlah kelahiran setiap tahun sejak 1972. Defisit kelahiran ini mencapai 149.000 jiwa pada tahun 2006. Penurunan jumlah penduduk ini diimbangi dengan semakin banyaknya imigran yang bermukim di Jerman sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk. Kondisi Jerman sebagai negara yang maju dan memiliki sumber daya manusia yang baik menjadikan Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Jerman. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952. Hingga saat ini, hubungan bilateral tersebut masih terjalin dengan baik. Berikut kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jerman.
Kerjasama Jerman dan Indonesia ada 4, yaitu kerjasama bidang pendidikan vokasi, kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang kesehatan, dan kerjasama bidang pertahanan. Kerjasama pendidikan vokasi. Kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Jerman secara formal didasarkan pada perjanjian tahun 1979. Perjanjian ini mencangkup bidang pendidikan, riset, dan ilmu pengetahuan serta pengembangan teknologi. Salah satu tindak lanjut perjanjian tersebut adalah kerjasama BMBF dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT pada tahun 1988 tentang Inisiatif Bioteknologi Indonesia dan Jerman. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman, dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Sektor strategis lainnya yang turut memperkuat kerjasama ekonomi bilateral kedua negara, antara lain kerjasama pembangunan, kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, sosial dan tenaga kerja, energi, infrastruktur, dan serta transportasi. Kerjasama di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia mengharapkan untuk dapat melakukan kerjasama dengan Jerman karena Jerman memiliki teknologi dan manajemen kesehatan yang sangat maju. Indonesia memerlukan dukungan teknologi dan manajemen kesehatan yang lebih baik. Kerjasama di bidang pertahanan. Indonesia mengusulkan kerjasama dalam bidang industri pertahanan, yaitu PT Dirgantara Indonesia yang sekarang memiliki kerjasama dengan Airbus Military. Jerman memiliki kapasitas untuk industri pertahanan dan mengusulkan kerjasama yang strategis serta jangka panjang yang tidak hanya meliputi pengadaan, tetapi juga investasi dan produksi bersama. Tak astronomis Belanda, yaitu 50 derajat lintang utara sampai 53 derajat lintang utara dan 3 derajat bujur timur sampai 7 derajat bujur timur, sehingga Belanda beriklim musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada tahun 2020 memiliki 17,44 jiwa penduduk asli Belanda berasal dari campuran kelompok populasi pra-Jerman dan Jerman. Pertanian tetap menjadi kontributor untuk ekspor Belanda. Lahan pertanian negara dibagi menjadi padang rumput, lahan pertanian yang subur, dan hortikultura. Hortikultura yang dilakukan di bawah kaca semakin berkembang di Belanda. Ekspor tomat, rumah kaca, mentimun, paprika, bunga potong, dan tanaman hias telah meningkat pesat. Peternakan sapi perah Belanda sangat berkembang. Hasil susu per hektar padang rumput termasuk yang tertinggi di dunia. Produk susu yang diekspor berupa produk olahan seperti mentega, keju, dan susu kental. Pada bidang pertambangan, penemuan gas alam pada tahun 1959 memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi Belanda. Ladang gas berada di bagian timur Belanda dan di laut utara Belanda. Sepertiga dari gas alam yang dihasilkan diekspor, terutama ke negara-negara Uni Eropa. Permasalahan utama Belanda dari awal berdirinya hingga saat ini yaitu tinggi daratannya yang lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga rawan terjadi banjir. Selama 2000 tahun terakhir, masyarakat Belanda telah belajar untuk hidup dengan ancaman banjir. Ancaman banjir telah membentuk lanskap Belanda dan administrasi negara. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Belanda yaitu kerjasama bidang ekonomi dan juga kerjasama bidang pendidik. Kerjasama ekonomi. Sejak tahun 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateralnya mencapai 5,14 miliar US dollar dengan ekspor mencapai 3,90 miliar US dollar dan impor senilai 1,24 miliar US dollar. Di tahun 2019, nilai total perdagangan kedua negara menurun 21,7% sehingga menjadi 4,2 miliar US dollar. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama antara lain minyak sawit 19,16%, kopra 11,31%, asam lemak monokarboksilat 10,69%, asam monokarboksilat asiklik tak jenuh 5,97%, timah 5,41%. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dan Belanda adalah destilasi coal tar atau ter batu bara 25,17%,
Lalu kendaraan angkutan barang 7,10%, minyak bumi 4,39%, benang tau artifisial 2,64%, dan bahan makanan 2,12%. Dari sisi pariwisata, jumlah wisatawan Belanda ke Indonesia pada 2019 sebanyak 215.287 orang, menempati urutan keempat terbesar dari Eropa ke 16 dari seluruh dunia. Tren peningkatan kunjungan rata-rata 4,88% per tahun sejak 2014. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Belanda membuka kesempatan kepada universitas-universitas untuk mendapatkan mahasiswa internasional termasuk Indonesia. Belanda juga memberikan pelatihan vokasi. Belanda membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa Indonesia belajar ke sana melalui beasiswa Nuffic, NESO, serta menyediakan sistem pembelajaran online menggunakan teknologi terkini.